warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Sari, SPDI, guru PAI di SD Muhammadiyah Kadiwinatan, sekaligus mahasiswa PPG Darjah BIS 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga. Hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan unjuk kinerja di kelas 4 dengan materi meneladani Rasul Ulul Azmi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini bertemu lagi dengan Gurita. Kita mau tanya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketuanya Yazid, minta tolong dipimpin berdoanya. Marilah teman-teman, Ya, tangannya. kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita tadarus terlebih dahulu. Untuk hari ini tadarusnya dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Quraish. Oke, semuanya kita mulai. Wahid, Isnain, Salas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga dengan tadarus bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Oke, sebelum pembelajaran kita mau absen dulu. Hamidah Yunis Farahewi, Akila Nur Safura. Alhamdulillah, hari ini yang sakit ada 2. Karena berhubung sekarang musim penghujan, silakan anak-anak jaga kesehatan, jangan main hujan-hujanan. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai,
Oke, Bu Rita mau tanya, kira-kira hari ini kita mau bahas apa toh? Rasulul Atsmi. Bu Rita mau tanya itu gambar tentang apa itu? Ada gambar Al-Quran, yang kedua Nabi Musa. Bu Rita mau tanya, Al-Quran kan yang sering kita baca nih, itu yang menerima Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu urutan Nabi keberapa? Terakhir. Yang selanjutnya ada gambar Nabi Musa. Nabi Musa dapat mukjizat tentang apa? Oke, berarti anak-anak sudah paham. Selanjutnya, Bu Rita mau tanya, kira-kira pengertian Nabi sama Rasul itu sama atau beda? Beda. Siapa yang belum tahu? Yang sudah tahu? Oke, banyak yang sudah tahu. Bunita mau tanya, kalau Nabi itu pilihan laki-laki yang menerima wahyu untuk diri sendiri. Kalau Rasul yang bagaimana Tipa? Yang keras, kalau Rasul yang bagaimana? Oke, benar sekali. Berarti pengertian dari Rasul Ulul Azmi itu apa? Coba Valen dibacakan. Oke, jadi di sini ada perlu digarisbawahi tekad yang kuat dalam berdakwah. Kira-kira para Rasul Ulul Azmi ketika berdakwah itu mudah putus asa apa tidak? Terus kalau dikasih cobaan menghindar atau dihadapi? Oke, lanjut. Selanjutnya Rasulullah Azmi ada 5. Disingkat apa itu? Mim, N, No, I, Ibrahim, M, Musa, I, Isa, M. Muhammad. Berarti Rasulullah Azmi ada 5. Kalau Nabi jumlahnya ada berapa yang kita wajib imani? 25. Kalau Rasul jumlahnya ada 5. Berarti Nabi dan Rasul tentunya ada bedanya ya. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk diri sendiri dan para umatnya. Selanjutnya, Bunita akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh mendapatkan mukjizat berupa membuat perahu yang besar dan dapat mengangkut para umatnya yang beriman. Di situ Nabi Nuh berdakwah selama berapa ratus tahun? 950 tahun. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah dan umatnya cuma sedikit. Nah, karena umatnya sedikit, istrinya Walimah dan Kan'an itu juga membangkang, tidak tunduk sama Nabi Nuh, tidak patuh dengan perintah-perintah sama Nabi Nuh. Yang selanjutnya Nabi Ibrahim dapat mukjizat tentang apa? 3 hangus dibakar. Kalau Nabi Ibrahim melawan raja siapa? Oke, berarti sudah ada yang sudah tahu kisahnya. Mendapat mukjizat 3 hangus terbakar, dapat memanggil burung yang dipotong bagiannya diletakkan bukit yang berbeda. Jadi ada burung dipotong tuh, semisal 3 bagian, 7 bagian, diletakkan di bukit yang berbeda. Karena kehendak Allah, Nabi Ibrahim bisa menyatukan dan menghidupkan kembali. Itu mukjizat yang sangat luar biasa. Kemudian mendapatkan perintah menyembelih anaknya. Itu anaknya namanya siapa? Ismail. Kira-kira peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail kita rayakan menjadi hari apa? Hari raya Idul Adha. Lanjut, mendapatkan tantangan dari Raja Namrud. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam tumpukan api. Kira-kira dimasukkan ke dalam tumpukan api ini harus terbakar atau tidak? Tidak, karena Nabi Ibrahim diberi
mukjizat sama Allah. Yang selanjutnya, Nabi Musa memiliki mukjizat berupa apa? Berupa tongkat yang dapat membelah lautan. Selain membelah lautan, apalagi temannya menjadi ular raksasa. Ketika membelah lautan itu kisahnya Nabi Musa dikejar-kejar sama siapa? Dikejar-kejar sama Raja Fir'aun. Para kaumnya membuat burung tanah liat kemudian bisa dibuka. Jadi awalnya tanah liat itu dibentuk menyerupai burung. Atas izin Allah, burung tersebut bisa hidup. Itu masya Allah banget, luar biasa sekali kan. Kemudian ujiannya dihianati oleh muridnya, namanya siapa? Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kita termasuk kaumnya Nabi siapa? Muhammad. Mendapatkan kitab Al-Quran, dapat membelah bulan, mengeluarkan air dari sela-sela ibu jarinya. Kemudian ujiannya menjadi anak yatim. Yatim itu tidak punya ayah atau tidak punya ibu? Jadi Nabi Muhammad, ayahnya ketika Nabi Muhammad masih dalam keadaan sudah wafat. Yang kedua, ditentang bawahnya oleh pamannya, namanya siapa? Abu Lahab. Yang ketiga, hijrah dari Makkah ke Madinah. Oke, selanjutnya kita mau ngasih tugas kelompok. Nanti silakan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti kita kasih waktu, silakan didiskusikan. Nanti ada yang presentasi satu anak. Silakan ditulis nama kelompoknya. Nanti silakan dibacakan dari hasil diskusi. Namanya jangan lupa. Di situ ada nomor satu. Iya, nama semuanya. Iya, tulisan apa? Ya boleh apa saja. Terus siapa lagi? Nomor satu, belum. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi? Sebutkan nama. Ya siapa yang jadi sekretaris? Nanti dibacakan di depan dia. Nomor satu, nomor dua. Beda lagi. Siapa tahu? kelompoknya Falen satu aja nggak apa-apa. Nanti habis itu kelompoknya Dayu
Ya, nomor 1. Nah, langsung jawabannya nomor 1. Yang keras. Oke, nomor 2 jawabannya. Oke, yang nomor 3. Oke, terima kasih buat kelompok 3, beri tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, tugas diskusi kelompok dapat berjalan lancar. Kenapa tujuannya? Supaya kalian jadi tahu, oh kalau Nabi Nuh itu keteladannya seperti apa. Nabinya sabar. Ya, selanjutnya tepuk 1. Konsentrasi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tadi kan sudah ada tugas kelompok, sekarang ada tugas individu. Silakan dikerjakan. Nanti habis ini kita pengen apa namanya? Ya, siapa yang belum mendapatkan soal? Jangan disilang, jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama.
mau mengumpulkan? Yuk, dikumpulkan yuk. Ya? Ya. Yuk, sini keluar. Sudah selesai? Yuk kita tunggu. Nanti habis ini kita ada video nanti, silakan kalian, ini kisahnya Nabi siapa. Ya, FKTB-nya nanti. Oke, terima kasih sudah mengerjakan. Selanjutnya sila berita ada video. Ini kira-kira kisahnya Nabi siapa? Assalamualaikum ayah. Silakan dilihat, Waalaikumsalam dicermati. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah ayah. Ya. Akan menceritakan kisah tentang Bisa Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang wajib diimani setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh dikenal sebagai Abdul Syakur, yaitu hamba yang tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh termasuk salah satu rasul yang ulul azmi, yaitu rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Umatnya ada apa itu? yaitu Allah yang berada dan juga khusyuk yang selalu menyembah dan melakukan berhala. Jadi sejak zaman dari dulu ya, ini banyak berhala para nabi. Ia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan selalu berbuat kebaikan. Namun, sebagian besar dari mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi. Jadi para umatnya tidak percaya. Hingga kemudian Nabi Nuh dicaci maki, dicela, dan disebut sebagai seorang pembohong. Walaupun demikian, Nabi Nuh tetap melanjutkan dakwahnya. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru menutup telinga mereka dengan jari dan menutup muka mereka dengan pakaian. Selama berpuluh tahun berdakwah, Nabi Nuh hanya memiliki pengikut kurang dari 100 orang. Di antara mereka tidak termasuk anak laki-lakinya Kan'an yang durhaka dan istrinya yang tidak mau beriman. Hingga pada suatu ketika, orang-orang kafir itu menantang Nabi Nuh untuk menurunkan azab kepada mereka. Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Di umatnya malah menentang ya. Maka kesabaran Nabi Nuh akhirnya terlampaui, dan ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi hukuman kepada kaumnya yang kafir itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doanya
berkata cemoohan dari orang-orang hingga mereka mengamalkan Nabi dengan kotoran-kotoran mereka. Namun Nabi tetap sabar dan menahan diri hingga pada waktu bahkan sedang jadi dan baju besar itu datang menghadap. Nabi memerintahkan kepada prajuritnya untuk naik ke atas kapal, termasuk para binatang-binatang. Setelah semua pengikutnya masuk ke dalam kapal, dalam sekejap banjir besar itu mulai menenggelamkan seluruh daratan, menghancurkan rumah, serta sekolah, banjir ya sama. Nah itu tadi kan apa istri dan anaknya Nabi yang membawa air bah, termasuk putra sulung Nabi Nuh Kan'an dan istrinya yang durhaka. Sementara kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar menuju daratan dan memulai hidup yang baru, hidup dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mau tanya dari kisah Nabi Nuh yang bisa kita teladani apa? Satu, ketika dapat cobaan kita sikapnya harus bagaimana? Sabar. Terus kalau semisal ada anggota keluarga yang mengajak kita untuk tidak baik, kira-kira bagaimana? Kalau yang tidak baik ditolak apa diterima? Ditolak. Jadi ketika itu mengajak kebaikan kita terima. Tapi kalau mengajak untuk keburukan maka kita wajib menolak. Yang ketiga, kita boleh tidak yang namanya putus asa? Boleh nggak? Semisal nih kalian dikasih soal jumlahnya 50, kira-kira bakalan dikerjain apa? Ah ya udah aku capek, dikerjakan. Terus satu lagi, kalau semisal anak-anakku dimarahin sama orang tua, kira-kira marah balik apa tidak? Ya berarti tidak boleh marah, sabar, teguh, tidak pantang menyerah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk kita kemas-kemas. Silakan bukunya dimasukkan, kemas-kemas. Ya, sikap berdoa. Ya, kita tunggu. Ya, sikap berdoa. Tangannya Wahid, Isnem, Saras. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih buat hari ini. Jangan lupa pertemuan yang akan datang. Tadi kita sudah belajar Nabi Nuh, berarti selanjutnya kita akan bahas tentang Nabi Ibrahim. Oke, sekian. Semoga semuanya diberi kesehatan. Kita dapat berjumpa lagi. Bunita minta maaf jika Bunita ada salah.